Sholat yang harus dijaga, tidak boleh ditinggalkan, itu adalah sholat 5 waktu. Dan kata sholawat di dalam Al-Quran ternyata pengulangannya adalah 5 kali, sama dengan jumlah sholat 5 waktu. Nah, mari kita perhatikan tentang jumlah rakaat sholat 5 waktu. Ya, subuh 2, duhur, asar, maghrib, isya. Total adalah 17 rakaat totalnya. Nah, kata sholat di dalam Al-Quran dengan bentuk jamak, yaitu as-sholawat, diulang sebanyak 5 kali. Jadi as-sholawat, sholawat. Nah, kalau bahasa kita itu kan kadang beda. Sholat itu ya sholat 5 waktu dan seterusnya. Kalau sholawat untuk Nabi, padahal sholawat itu jamak dari sholat yang artinya doa secara harfiah, tapi secara istilah adalah suatu ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan berbagai syarat dan rukunnya, kan begitu. Tapi secara bahasa as-sholatu wa doa, sholat itu adalah doa. Maka doa kita untuk Nabi ya juga sholat, ya kan? Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, kata sholawat seperti hafidhu ala sholawati, ya, wassalatil wusta hafidhu ala sholawati. Ini sholat bukan sholawat Nabi, tapi artinya jamak dari sholat. Ya, sholat yang harus dijaga, tidak boleh ditinggalkan, itu adalah sholat 5 waktu. Dan kata sholawat di dalam Al-Quran ternyata pengulangannya adalah 5 kali, sama dengan jumlah sholat 5 waktu. Nah, jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari semalam 17 rakaat. Ternyata jumlah derivasi kata al-fard, ya, kata fardun di dalam Al-Quran itu juga 17 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam sholat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kata ad-dhalin dengan i'rab yang berbeda, seperti ad-dhalun dalam surat Asy-Syu'ara, was-syu'ara'u yattabi'uhumud, bukan ini gawun. Ada kata dhalun itu disebutkan dengan i'rab yang berbeda juga 17 kali, ya. Dalam sholat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan kata dhalin dan dhalun itu totalnya juga ada 17 kali. Nah, sholat berjamaah di masjid pahalanya diafdolkan atau diutamakan 20 derajat ketimbang sholat munfarid. Nah, sholat berjamaah tentu saja di masjid yang dimaksudkan adalah praktiknya yang dilakukan oleh Nabi, sholat 5 waktu berjamaah itu adalah di masjid, ya, atau setidaknya di musola bersama dengan orang, bukan di rumah. Nah, kecuali karena ada udur, hujan, dan lain-lain. Nah, apakah kata masjid di dalam Al-Quran disebutkan 27? Ternyata tidak, ya. Disebutkan 28 kali. Kata masjid di dalam Al-Quran disebutkan 28 kali. Kok enggak 27? Nah, ditelusuri ternyata satu kata masjid yang itu kita tidak boleh sholat di dalamnya, bahkan Rasulullah membakarnya, yang kita kenal dengan Masjid Diror, yaitu ayat ke 107 dari surat At-Taubah. Maka masjid yang dipakai untuk ibadah, yang diperintahkan kita sholat di dalamnya, di dalam Al-Quran itu 27. Karena 28, yang ke-28 itu adalah Masjid Diror. La takum fihi abada. Kamu selamanya jangan pernah sholat di situ. Jadi 28 kurangi 1. Jadi sama dengan 27. Subhanallah. Jadi tentang pahala 27 derajat sholat berjamaah di masjid, kata masjid itu disebutkan di dalam Al-Quran ternyata 27 kali. Ini barangkali beberapa keunikan. Ya, ini banyak. Ada satu buku ini 33 apa namanya, penemuan-penemuan yang unik-unik ini dalam berbagai hal. Ya, ini sebagai bahan renungan saja. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini tidak dibakas pada tafsir-tafsir apa turos,
Tapi ada orang-orang di zaman kita sekarang ini yang meneliti berbagai hal yang terkait ya hal yang unik-unik saja. Ternyata tentu ini bukan seperti yang terjadi di masyarakat kita. Kadang ada bencana alam, kadang ada peristiwa gempa atau gunung meletus kemudian dikait-kaitkan dengan nomor ayat dan seterusnya. Tentu ini sesuatu yang berbeda dengan ijaz Qur'ani yang kita bicarakan ini. Kalau itu adalah cocokologi. Misalkan, oh ini ada eh, apa namanya gempa atau ini, oh ayat ini bicara ini ya. Tentu itu tidak seperti itu bahkan membahayakan akidah. Berbeda dengan penelitian seperti ini, keunikan-keunikan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, barangkali ini Pak Hasan sedikit berbagi informasi. Ini bukan ilmu saya, tapi saya sekedar menyampaikan dari buku yang saya terjemahkan. Saya merasa bahwa ini sesuatu yang unik. Mudah-mudahan keunikan sebagian dari keunikan unik di dalam Al-Quran ini menambah kecintaan kita dan keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim dan terus memberikan semangat kepada kita untuk selalu mengkaji lebih dalam lagi, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menghafalkan ayat demi ayat, mentadaburi dan juga terus meneliti dan mengkaji juga bahasa Al-Quran.